Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Tarik napas, diam sejenak, dan dengarkan dengan jujur. Video ini tidak dibuat untuk menghiburmu, tidak untuk membuatmu merasa lebih baik, dan sama sekali tidak untuk memotivasimu. Video ini dibuat untuk membongkar sesuatu yang selama ini membentuk hidupmu tanpa pernah kamu sadari. Jika kamu mencari kata-kata manis, kamu salah tempat. Namun jika kamu ingin memahami mengapa sebagian besar manusia bekerja keras seumur hidup, namun tidak pernah benar-benar keluar dari tekanan uang, maka video ini akan terasa sangat tidak nyaman. Dan itu pertanda kita berada di jalur yang benar. Sebagian besar orang percaya bahwa kemiskinan adalah akibat dari kurangnya usaha. Mereka berkata, kalau kamu miskin, berarti kamu kurang kerja keras. Kalimat ini terdengar masuk akal, sederhana, dan sangat mudah dipercaya. Masalahnya, kalimat ini salah arah. Kerja keras bukanlah akar masalah. Jika kerja keras adalah kunci, maka buruh, petani, dan pekerja kasar seharusnya menjadi kelompok terkaya di dunia. Namun realitas berkata sebaliknya. Orang-orang yang bekerja paling lama, paling lelah, dan paling mengorbankan tubuhnya, justru hidup paling dekat dengan kecemasan uang. Jadi pertanyaannya bukan, apakah mereka bekerja keras? Pertanyaannya adalah, untuk siapa kerja keras itu bekerja? Sejak kecil, sebagian besar manusia tidak diajarkan bagaimana uang bekerja. Mereka hanya diajarkan bagaimana menjadi alat yang bekerja untuk uang. Sekolah tidak mengajarkan cara membangun sistem. Sekolah mengajarkan cara mengikuti sistem. Kita diajarkan datang tepat waktu, duduk rapi, mengerjakan perintah, dan menunggu penilaian. Kita tidak diajarkan cara menilai sistem itu sendiri. Dan tanpa disadari, pola ini tertanam bukan hanya di otak, tapi di identitas. Sehingga ketika dewasa, banyak orang tidak bertanya, bagaimana sistem ini bekerja? Mereka hanya bertanya, apa peran saya di dalamnya? Inilah titik awal mengapa kebanyakan orang tidak pernah benar-benar kaya. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka dibesarkan untuk tidak pernah memegang kendali. Mereka dibentuk untuk menunggu gaji, menunggu izin, menunggu peluang, menunggu keadaan membaik, dan selama kamu menunggu, waktu terus berjalan, inflasi terus bekerja, dan hidupmu perlahan dikikis tanpa suara. Uang tidak kejam, uang tidak jahat, uang tidak peduli. Ia hanya mengikuti aturan permainan. Dan masalah terbesar manusia modern adalah mereka ikut bermain tanpa pernah mempelajari aturannya. Coba perhatikan satu hal ini. Ketika seseorang gagal secara finansial, reaksi pertama lingkungan adalah kurang usaha, bukan kurang struktur, bukan kurang sistem, bukan kurang literasi. Narasi ini sengaja dipelihara karena jika kegagalan selalu dianggap kesalahan individu, maka sistem tidak pernah dipertanyakan. Dan sistem yang tidak dipertanyakan akan terus berjalan dengan sangat efisien. Inilah paradoksnya. Sistem membutuhkan jutaan orang yang percaya bahwa mereka sendirilah masalahnya. Selama orang menyalahkan diri sendiri, mereka tidak akan menggugat aturan main. Dan selama aturan main tidak digugat, posisi di papan tidak akan berubah. Orang miskin bukan tidak berpikir, mereka hanya berpikir dalam koridor yang sudah ditentukan. Mereka diajarkan apa yang boleh dipikirkan, bukan bagaimana berpikir. Mereka tahu bagaimana bertahan hidup, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana menciptakan leverage. Leverage adalah kata yang hampir tidak pernah disebutkan dalam kehidupan orang kebanyakan. Padahal seluruh kekayaan besar di dunia ini dibangun di atas leverage. Waktu orang lain, uang orang lain, sistem orang lain, teknologi orang lain. Namun mayoritas manusia hanya punya satu alat,
tenaga mereka sendiri, dan tenaga adalah aset yang terus menurun nilainya seiring waktu. Inilah sebabnya mengapa bekerja lebih keras seringkali justru mempercepat kelelahan, bukan kebebasan, karena kamu menukar sesuatu yang terbatas untuk sesuatu yang juga terbatas. Di titik ini, banyak orang mulai defensif. Mereka berkata, "Jadi semua ini salah sistem?" Tidak, ini bukan tentang menyalahkan. Ini tentang memahami. Karena kamu tidak bisa keluar dari permainan yang tidak kamu pahami. Video ini bukan ajakan untuk memberontak. Ini ajakan untuk sadar. Karena kesadaran selalu datang sebelum perubahan. Pada part berikutnya, kita akan membedah bagaimana pola pikir ini dipertahankan melalui rasa aman palsu, gaji rutin, dan ketakutan akan ketidakpastian. Dan mengapa orang yang paling takut kehilangan stabilitas justru adalah orang yang paling jauh dari kebebasan. Namun sebelum itu, jika kamu merasa video ini mulai membuka sesuatu di kepalamu, pastikan kamu tidak melewatkan kelanjutannya. Subscribe ke channel ini, karena di part berikutnya kita akan masuk ke lapisan yang lebih dalam. Jika pada bagian pertama kita membongkar mengapa kerja keras bukan akar dari kemiskinan, maka sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang tidak terlihat. Lapisan yang tidak pernah diajarkan. Lapisan yang membuat manusia bertahan di tempat tanpa merasa sedang terjebak. Lapisan itu bernama rasa aman. Sebagian besar manusia tidak hidup untuk berkembang. Mereka hidup untuk merasa aman. Dan inilah kesalahan yang paling mahal dalam kehidupan finansial. Karena rasa aman seringkali bertentangan dengan pertumbuhan. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa tujuan hidup adalah stabilitas. Pekerjaan tetap, penghasilan tetap, rutinitas tetap, masa depan yang bisa diprediksi. Kata tetap terdengar menenangkan. Namun jarang disadari, semua hal besar yang mengubah hidup manusia tidak pernah datang dari sesuatu yang tetap. Pertumbuhan selalu lahir dari ketidakpastian. Namun mayoritas manusia tidak dibesarkan untuk berdamai dengan ketidakpastian. Mereka dibesarkan untuk menghindarinya. Disinilah gaji bulanan berperan besar. Gaji bukan sekadar uang, ia adalah alat psikologis. Ia memberi ilusi kontrol, ilusi kepastian, ilusi bahwa hidup berjalan sesuai rencana. Padahal sebenarnya, gaji adalah batas maksimum yang disepakati atas waktumu. Ketika seseorang berkata, "Aku butuh pekerjaan yang aman," yang sebenarnya ia katakan adalah, "Aku takut kehilangan kendali jika harus bertanggung jawab atas hidupku sendiri." Ini bukan hinaan, ini pengamatan. Karena tanggung jawab penuh adalah sesuatu yang jarang diajarkan dan sering ditakuti. Sistem tidak memerlukan manusia yang berani. Sistem memerlukan manusia yang patuh dan bisa diprediksi. Dan rasa aman adalah alat terbaik untuk menciptakan kepatuhan tanpa paksaan. Perhatikan ini baik-baik. Orang tidak dikunci di dalam sistem dengan rantai. Mereka dikunci dengan cicilan. Rumah, motor, mobil, gadget, gaya hidup, semua dibungkus dengan kata kebutuhan. Padahal sebagian besar adalah komitmen yang mengikat masa depan. Ketika seseorang memiliki terlalu banyak kewajiban bulanan, keberanian mereka akan mati pelan-pelan. Bukan karena mereka lemah, tapi karena pilihan mereka dipersempit oleh ketakutan. Takut telat bayar, takut kehilangan penghasilan, takut keluar dari jalur. Dan ketakutan ini sangat efektif menjaga sistem tetap stabil. Inilah ironi terbesar. Orang bekerja keras demi rasa aman. Namun semakin lama mereka bekerja, semakin besar ketergantungan mereka pada sistem itu sendiri. Dan ketergantungan bukanlah keamanan. Itu adalah kerentanan yang disamarkan. Coba pikirkan ini. Jika penghasilanmu berhenti selama 6 bulan, apa yang terjadi? Jika jawabanmu adalah panik,
maka itu bukan keamanan. Itu adalah ilusi. Orang kaya tidak mengejar rasa aman. Mereka mengejar kendali. Mereka tahu satu-satunya keamanan sejati adalah kemampuan beradaptasi. Bukan kepastian, namun kebanyakan orang bahkan tidak pernah mempertimbangkan ini. Karena sejak awal, mereka diajarkan bahwa keluar dari jalur adalah berbahaya. Bahwa mencoba hal baru adalah risiko. Bahwa kegagalan adalah aib. Padahal tanpa kegagalan, tidak ada pembelajaran. Tanpa pembelajaran, tidak ada evolusi. Dan tanpa evolusi, hidupmu akan berhenti di titik yang sama, berulang, hingga waktu habis. Ketakutan terbesar manusia bukan kehilangan uang. Ketakutan terbesar mereka adalah kehilangan identitas. Identitas sebagai pekerja baik, karyawan patuh, anggota masyarakat yang normal, dan sistem tahu ini. Karena itu, orang yang mulai berpikir berbeda sering dianggap aneh. Orang yang tidak ingin hidup standar dianggap tidak realistis. Orang yang mempertanyakan sistem dianggap bermasalah. Bukan karena mereka salah, tetapi karena mereka mengganggu kenyamanan kolektif. Perubahan selalu mengancam ketenangan, dan mayoritas manusia lebih memilih tenang daripada bebas. Di titik ini, banyak orang berkata, tidak semua orang bisa kaya. Kalimat ini terdengar realistis, padahal ia adalah pembelaan diri. Karena jika kamu percaya bahwa kaya hanya untuk sebagian orang, maka kamu tidak perlu menghadapi ketakutanmu sendiri. Video ini tidak mengatakan bahwa semua orang harus kaya. Video ini mengatakan bahwa setiap orang berhak memahami mengapa mereka tidak kaya dan memilih secara sadar. Pada part berikutnya, kita akan masuk ke bagian paling sensitif. Bagian di mana keyakinan, nilai moral, dan rasa baik justru sering menjadi penghalang terbesar dalam menarik uang. Mengapa banyak orang merasa bersalah ketika ingin lebih? Dan bagaimana rasa bersalah ini ditanamkan secara sistematis? Jika kamu masih bertahan sampai titik ini, itu artinya kamu sudah mulai siap untuk mendengar kebenaran yang lebih dalam. Pastikan kamu tidak melewatkan video berikutnya. Subscribe dan dengarkan sampai akhir. Karena di sanalah pola lama akan benar-benar runtuh. Jika pada bagian sebelumnya kita membongkar ilusi rasa aman dan bagaimana ketakutan membuat manusia bertahan di tempat, maka sekarang kita masuk ke lapisan yang paling dalam. Lapisan yang jarang disadari. Lapisan yang tidak terasa seperti penjara, namun justru paling kuat mengikat. Lapisan itu bernama rasa bersalah. Banyak orang percaya bahwa mereka tidak kaya karena belum cukup pintar, belum cukup beruntung, atau belum bekerja cukup keras. Padahal pada kenyataannya, banyak dari mereka secara tidak sadar menolak kekayaan. Bukan karena uang itu sulit, tetapi karena uang bertabrakan dengan identitas moral yang mereka pegang. Sejak kecil kita ditanamkan satu narasi yang halus, bahwa orang baik adalah orang yang sederhana, bahwa orang yang mengejar uang adalah orang yang serakah, bahwa kekayaan sering dikaitkan dengan ketidakadilan. Narasi ini terdengar mulia, namun ia meninggalkan jejak yang sangat dalam di alam bawah sadar. Akibatnya, banyak orang ingin kaya di permukaan, namun menolak kaya di kedalaman. Mereka berkata, aku ingin hidup lebih baik, tetapi di dalam hati mereka percaya, orang kaya itu egois. Dua sinyal ini saling bertabrakan, dan hidup selalu merespon sinyal terdalam. Inilah mengapa uang sering datang lalu pergi. Datang sebentar lalu hilang lagi. Bukan karena nasib, bukan karena karma, tetapi karena ketidaksiapan batin untuk menerima lebih. Perhatikan ini, ketika seseorang mendapatkan rezeki lebih, lalu segera menghabiskannya tanpa arah, seringkali itu bukan soal kebiasaan buruk. Itu adalah mekanisme bawah sadar untuk kembali ke zona nyaman moral.
karena berada di atas terasa tidak pantas. Banyak orang tidak takut miskin. Mereka takut dianggap berubah ketika kaya, takut dicap sombong, takut dijauhi, takut tidak lagi diterima oleh lingkaran lama. Dan ketakutan sosial ini lebih kuat daripada logika. Karena manusia adalah makhluk sosial, diterima lebih penting daripada berlimpah. Sistem memahami ini. Karena itu kekayaan sering diposisikan sebagai sesuatu yang berbahaya secara moral. Bukan secara terang-terangan, tetapi melalui cerita, melalui sindiran, melalui contoh-contoh negatif yang diulang terus-menerus. Akibatnya, banyak orang menyabotase dirinya sendiri tepat sebelum melompat ke level berikutnya. Mereka menunda, mereka ragu, mereka kembali ke pola lama. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena identitas lama menarik mereka kembali. Orang kaya memahami satu hal yang jarang dibahas, bahwa uang tidak membuat seseorang baik atau buruk. Uang hanya memperbesar siapa dirimu sebenarnya. Jika kamu bijak, uang memperbesar kebijaksanaanmu. Jika kamu kacau, uang memperbesar kekacauanmu. Masalahnya bukan uang. Masalahnya adalah ketidaksiapan diri. Namun sistem lebih suka kamu menyalahkan uang daripada mengenal dirimu sendiri. Inilah titik baliknya. Saat kamu berhenti bertanya mengapa uang sulit datang, dan mulai bertanya, bagian diriku yang mana yang belum siap untuk menerima lebih? Pertanyaan ini tidak nyaman. Namun ia jujur. Kesadaran finansial bukan dimulai dari strategi, bukan dari investasi, bukan dari bisnis. Ia dimulai dari rekonsiliasi batin, menyadari bahwa ingin hidup berkelimpahan bukanlah dosa, bahwa bertumbuh bukanlah pengkhianatan, bahwa berubah bukan berarti melupakan asal. Uang tidak meminta kamu menjadi orang lain. Uang hanya meminta kamu jujur dengan siapa dirimu sebenarnya. Ketika konflik batin ini selesai, sesuatu yang menarik terjadi. Keputusanmu menjadi lebih jernih. Tindakanmu lebih konsisten. Ketakutanmu tidak lagi mengendalikan. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kamu tidak lagi melawan dirimu sendiri. Inilah law of attraction yang jarang dijelaskan. Bukan hukum harapan, bukan hukum afirmasi kosong, melainkan hukum keselarasan. Keselarasan antara apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu yakini, dan bagaimana kamu bertindak ketika tidak ada yang melihat. Uang datang kepada orang yang tidak lagi mengusirnya dengan rasa bersalah. Kesempatan datang kepada orang yang tidak lagi merasa tidak pantas. Pertumbuhan datang kepada orang yang siap melepaskan identitas lama. Jika kamu mendengarkan video ini sampai titik ini, maka satu hal jelas. Kamu bukan kekurangan informasi. Kamu sedang membangun kesadaran. Dan kesadaran selalu mendahului perubahan. Mulai hari ini, jangan tanya berapa cepat hasilnya. Tanya saja, apakah sinyalmu sudah jujur? Karena hidup tidak merespons keinginan, hidup merespons siapa dirimu setiap hari. Jika konten seperti ini membuatmu berpikir, membuatmu berhenti sejenak, dan melihat hidup dari sudut yang berbeda, tuliskan di komentar, aku siap naik level. Bukan untuk algoritma, tetapi sebagai komitmen pada dirimu sendiri. Subscribe channel Mindful Short